Makanya gue bilang gaya hidup dan pilihan mau kaya beneran sama mau kelihatan kaya itu harus bayar harga salah satu. Kalau lu mau kaya beneran, lu harus tahan diri lu nggak kelihatan kaya. Kenapa? Karena setiap opsi yang lu pakai buat bikin diri lu kelihatan kaya akan menghambat diri lu untuk bertambah kaya. Lu trading saham di sekuritas, modal lu gede, lu bisa nego fee-nya. Bener. Orang yang modalnya kecil bisa nego fee nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya apa? Makin banyak duit lu, makin kaya lu kalau lu bisa leverage. Cost hidupnya aja turun, Pak. Maka dari situ yang lu perlu kumpulkan adalah kekayaan pribadi lu. Pelan-pelan. Tambah side hustle tambah. Dari nol. Bahas apa lagi nih? Kenapa orang kaya makin kaya? Sabar sampai situ dulu. Oh, iya, karena ini 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Dipotong gitu. masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Kenapa orang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Wah, mau ngomongin pemerintah lu ya? Aduh. Struktural. Ini kemiskinan struktural nih. Bagaimana kita menghadapi ini semua? Nggak bercanda. Tapi lu setuju nggak dengan statement ini dulu? Yang Itu kaya bukan statement, Pak. Itu kaya. fakta, Pak. Waduh, oke. Itu Kenapa dan fakta. gimana? Karena orang kaya tuh punya opsi dan akses yang orang miskin kalau belum jadi kaya nggak ngerti. Seperti? Nah, mungkin sebelum ngomongin explore. kayak struktural dan sebagainya, ini kemarin gue bahas lagi di podcast gue sama Jerome di Mind Plus. Gue nggak tahu podcast ini sama podcast itu yang mana keluar duluan ya. Kita duluan ya? Jadi akan ada irisan nih gue rasa. Ya, Tapi oke. nggak apa-apa, gue ngomong lagi bahwa ini simple ya, Bill. Kalau lu misalnya orang kaya gitu ya, jadi nasabah prioritas sebuah bank misalnya gitu ya. Mau bikin rekening PT nih, ya kan? Even though misalnya lu bukan di cabang deket rumah, RM-nya lu mau buka rekening, RM-nya datang nyamperin lu kan? Betul. Ya kan? Mau buka rekening dia datang nyamperin lu ya. Bisa datang gitu. Bisa datang. Bahkan kalau lu minta tolong langsung datang. Iya. Ya, oke. Orang biasa mau bikin rekening mesti datang ke Ke bank. ya. Satu kali ke bank aja selisih ongkos, Bil. Bener minimal 20.000 tuh. Selisih parkir, Bil. Iya. Iya benar sih. Ini dari hal paling Paling dodol-dodolan. simpel, iya. Kedua, nih notabene-nya, wah iya nih pengen ngajak orang dipandang oke lah gitu ya, ketemu. Networking. Networking, Iya. makanya tuh ini, wah lo ajak ya kan. Pertama, lu begitu ngajak orang itu lo rasa di atas lu kan, wah Iya. lebih kaya nih, lebih apa. Lu nyamperin dia apa dia nyamperin lu? Berarti yang butuh yang nyamperin dong. Lu nyamperin dia dong. Betul. Ya, lu nyamperin dia kan. Betul. Iya. Lu nyamperin dia gitu, udah nyamperin. Kira-kira makan siapa yang bayar tuh? Kita lah yang bayar. Yang Iya, minta waktu yang dia ngajak, ya. Betul. Nah, biasanya kita minta waktunya dan kesampaian kan lebih kaya ya. Berarti dari networking aja. Satu kali networking, dia irit ongkos, irit makan. Iya. Lumayan ya. Iya. Lu yang udah susah cari jalan, keluar ongkos, keluar duit makan, makan. keluar kopi. Buat 2 orang. Iya. Dan nggak mungkin. Jangan ketawa, kita dulu kayak gitu. Iya, dan nggak mungkin lu kayak networkingnya di Split bill. di warteg. Oh iya, itu split bill. Nggak mungkin dong. Lu ngajakin orang networking pasti minimal kelas dia di sini. Ya udah ajak makannya. Iya. Biarpun lu nggak tiap hari makan itu, tapi minimal lu pasti harus penuhin kelasnya di situ. Iya, betul. Bare minimum ya. Betul. Artinya apa? Dari struktur aja nih. Aktivitas sehari-hari. Cost lu lebih banyak daripada mereka, Pak. Iya, setuju sih. Simple. Lu nasabah prioritas sebuah bank. Iya. Iseng mau cicil mobil nih lagi anniversary. Lu yang ditelepon. Pak, ada bunga khusus nih buat nasabah ini. 2 tahun 3 tahun tenornya rendah sekali. Iya. Orang biasa mau punya mobil pertama datang kan. Gue Keliling. bisa dapat gak ya bunga segini? Keliling. Keliling. Mana bunga yang paling rendah? Belum tentu dapat sama. Iya, betul. Aksesnya beda, Pak. Simple lagi, mau apa lagi? Nih. Lu trading saham di sekuritas. Modal lu gede. Ya, Lu bisa nego fee-nya. bener. Orang yang modalnya kecil bisa nego fee nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya apa? Makin banyak duit lu, makin kaya lu kalau lu bisa leverage. Cost hidupnya aja turun, Pak. Cost investmentnya turun, cost networkingnya turun. Iya. Turun.
So that's why orang kaya makin kaya. Iya, ini baru ngomongin ini doang. Karena cost-nya turun. Kosnya turun, ngomong goblok lagi deh. Bank biasa. Iya. Gue mau taruh duit gede nih deposito. Ada rate khusus gak? Ada pak. Gue kasih bunga tinggi tapi minimal segini ya. Iya. Orang susah coba datang ke cabang. Rate khusus. Rate khusus. Khusus. Ada. Tapi minimal segini, tapi nggak bisa. Beda minimal. kan? Beda. Artinya apa? Dari duit yang ditaruh orang kaya, returnnya aja lebih tinggi lagi. Iya. Ya, dan orang kaya biasanya beli barang mahal, antik, harganya naik. Itu belum ngomongin lagi tuh. Jadi apa ya? Ini kita ngambil contoh-contoh sederhana dodol-dodolan ya. Iya. Tapi ya memang privilege se-eksis itu, seril itu. Oh, kemarin gue bilang sama Jarum gini. Gue dulu kan kuliah bisa gara-gara jualan kue lapis. Oke. Sekarang misalnya A tuh gue ya. Iya. Jualannya kayak dulu lah. Door to door segala macem ya, harus nawarin segala macem. Sekarang B. Misalnya anggaplah teman kita yang anak direktur company lumayan gede deh. Iya. Ya. Tiba-tiba dia jualan kue. Dia cuman perlu bapaknya ngomong apa tuh? Ih, anak gua tuh lagi belajar bisnis jualan kue. Semua beli. Semua orang Beli. yang mau jaga relasi sama bapaknya pesen pak. Keluarga yang mau jaga relasi sama dia pesen pak. Pasti. Udah pasti keringet gua sama 1 kali broadcast message bapaknya jauh hasilnya. Minim belum bapaknya. Gue pesen dia buat hampers. Iya. Selesai. Mau kejar pakai apa? Pakai keringat, pakai motivasi. Makanya gue bukannya mau matain semangat orang, enggak. Lu tuh harus sadar posisi lu di mana, supaya lu jangan compare diri lu sama yang privilege. Emang beda aksesnya. Emang beda skenarionya ini beda, Pak. Iya, dari strukturnya udah beda soalnya. Iya, sama kayak orang ambil resiko keluar dari comfort zone. Ya kalau lu kecukupan keluar dari comfort zone nih, bisnis lu tutup, lu pulang ke rumah comfort lagi. Iya. Rumah lu nyaman. Betul. Kalau lu udah susah, ini peluru lu satu-satunya, harus hajar, keluar dari comfort zone. Lu bener-bener keluar bro dari garis bro. Ya bukan nggak mau ambil resiko, tapi ambil resiko yang Harus terukur. Jangan ibaratnya ambil resiko karena si dia ambil resiko. Nah si dianya ambil resiko segede kita atau enggak gitu. Kenapa orang privilege berani ambil resiko tinggi? Karena diukur pak. Iya. Oh kalau gue rugi 3 miliar bapak gue masih bisa bayar, selesai. Nah dia aja ngukur. Yang ngomong gitu aja ngukur. Yang punya satu-satunya sedikit-sedikitnya di all in. Di all in. Nah ini. Nggak ngukur. Ini pun yang membuat fenomena makin kaya dan makin miskin pak. Akan terus punya gap kayak gini. Oke. Susah emang realitanya begini. Iya bener juga ya, dari hal simple aja tuh orang kaya malah bisa bikin hemat kos. Iya. Beli apapun barangnya naik. Iya. Ya sekarang gini, lu bisa beli cash sama beli cicil aja kan biaya bunganya beda, Bil. Iya betul. Apa lu mau bilang, wah mindset orang kaya cash? Bukan. Kenapa bisa beli cash? Karena kaya, bukan karena mindset. Orang susah juga bisa beli cash kalau punya duit. Karena nggak punya duit, jadi nyicil. Iya, as simple as insurance aja. Oh itu beda lagi. Kita bayar setahun diskon 1 bulan. Nah, Kalau orang yang nggak bisa bayar setahun makanya per bulan. Gua full. mau nyampein apa lewat ini. Hidup itu tuh proses step by step. Karena gue ngelewatin kiri ke kanan, Pak. Ya. Dan gue merasakan banget bagaimana kita hidup dari susah. Harus tahu diri. Ya. Tahu diri dalam apa? Memang di awal-awal kita harus kumpulin cash flow. Kita harus mengukur kos pengeluaran. Ya. Cari side hustle lebih dari banyak orang. Supaya cash flow yang kita tumpuk ini dana nganggur ya pelan-pelan membuat kita jadi tambah kaya. Oke. Supaya aksesnya Kebuka. Right. Pak. Betul. Itu dia problemnya. Betul, dan itu pun kita baru bisa lihat perbedaannya ketika kita sudah sampai satu titik tertentu yang at least kita ngelewatin dari miskin ke cukup lah gitu. Minimal itu aja lewat 6 tahun dulu baru bisa merasa kayak gitu. Iya, jadi memang harus ada step by stepnya ya teman-teman semua ya. Dan uang nganggur ini yang kita tumpuk pelan-pelan ini yang membuat status kita pelan-pelan berubah, bukan buat jadi kayanya, tapi biar unlock aksesnya. Oke. Biar kita partneran sama orang, kita punya duitnya. Biar kalau ada peluang kita bisa ambil peluangnya. Gitu loh. Jadi bukan masalah kayak, oh ya nabung doang gak bikin kaya. Ya bener, tapi kalau kagak nabung lu kagak punya kesempatan jadi kaya. Jadi kaya, betul. Lu mau bisnis mana ada orang bilang, ayo partneran yuk, gue lihat lu orangnya potensial. Oh iya tapi gue gak punya duit, gimana? Gak jadi proyeknya. Oke, kalau gitu gini Teh, biar semakin berfaedah buat teman-teman nih. Gimana caranya benar-benar at least nggak usah di atas dulu deh kaya banget gitu. At least kan kalau ada miskin ada kaya, ada garisnya nih tengah-tengah. Gimana cara kita melewati garis ini gitu? Memperbanyak opsi, Pak.
Hidup kita bisa naik level kalau opsi kita bertambah. Opsi kita bertambah jika duit nganggur kita Oke. atau kekayaan bersih kita bertambah. Oke. Di bawah kita kerja. Oke, start dari mana? Baru mulai kerja nih. Ya, belum punya uang nganggur kan? Opsi apa yang lu punya? Besok kalau ada kesempatan lu disuruh resign bisa ambil. Nggak bisa. Besok kalau disuruh ngonten lu dapat momentum bisa ngonten. Bisa. Iya. Maka dari situ yang lu perlu kumpulkan adalah kekayaan pribadi lu pelan-pelan. Oke. Tambah side hustle tambah. Makanya gue bilang gaya hidup dan pilihan. Makanya gue selalu bilang kan, mau kaya beneran sama mau kelihatan kaya itu harus bayar harga salah satu. Kalau lu mau kaya beneran, lu harus tahan diri lu nggak kelihatan kaya. Kenapa? Karena setiap opsi yang lu pakai buat bikin diri lu kelihatan kaya Iya. Akan bikin lu akan miskin. menghambat diri lu untuk bertambah kaya. Oke. Kan uangnya sama nih. Uang sama 200 juta nganggur. Iya. Beli mobil atau taruh obligasi. Iya. Oh tapi kan kok obligasi cuma sekian persen. Maksud gua ini diparkirin adalah biarpun ini berkembangnya sekian persen, kalau ada peluangnya Iya. lu bisa ambil. Oke. Misal gua ketemu lu, Bill, gue liat karakter lu bagus, ikut gua kerja yuk. Wah, lu gak punya tabungan, lu gak berani pak. Tapi kalau lu punya 200-300 juta nih, lu mikir, ya udah deh, ini Gas. peluang. Daripada nggak ikut Theo, mending gue coba ikut Theo, gue gaspol. Iya. Ya udah Teh, gue ikut lu, nggak apa-apa, gue masih punya di rekening 50 juta deh, Iya. buat hidup 6 bulan misalnya. Safety net jadinya ya. Ada safety net. Lu bisa ambil peluang itu dengan resiko yang terukur, lu masih hidup. Iya. Tapi kalau rekening lu 0, ikut gua, Iya. berkembang lu mati, nggak berkembang lu mati juga. Oke. Oke. Lu nggak bisa ambil opsi pak. Bayang. Kalau tidak punya kekayaan atau uang nganggur. Itu kenapa gue bawel banget tentang likuiditas. Oke, berarti memang likuiditas ya. Tapi Teh, ini terakhir sebelum kita tutup. Karena kan sebetulnya yang miskin makin miskin itu kan ada penyebabnya, Iya. ya kan? Terus tadi ada alasan kenapa sekarang lu bisa melewati dari yang dulu miskin, gue bisa bilang kan, karena gue teman lu, gue tahu backgroundnya seperti apa, sampai akhirnya bisa melewati batas miskin itulah. Nah, apa yang menyebabkan orang miskin itu bener-bener susah kayak ibaratnya terperangkap jadi makin miskin terus gitu? Apa yang harus lu breakthrough gitu? Yang struktural balik lagi gue nggak bisa komentar. Karena memang ada yang by system, mau gimana, sorry to say. Orang tuh butuh 3 hidup, Bill. Rumah, kesehatan, pendidikan. Yeah. Semuanya mahal. Orang kalau nggak KPR nggak bisa beli rumah, kehantem bunga. Orang kalau kagak punya asuransi, iya mahal. sorry to say, BPJS kan potong anggaran, potong budget. Betul. Lu sakit, mahal. Nggak cover Pendidikan, nggak bohong, pendidikan juga semua. mahal. Ya. Ya 3 itu adalah hal yang membuat lu bisa bekerja produktif, Pak. Tapi kalau misalnya orang-orang yang nggak dapat akses itu, Nah itu kan bisa tadi gue nggak ngomong naik? yang struktural. Iya. Kalau yang nggak dapat akses itu dan kemudian punya kesempatan cari uang kayak gue dulu, ya satu-satunya jalan cuman upgrade value, upgrade network, kumpulin uang cash sambil tunggu momentum, tunggu hoki, udah nggak bisa ngomong. Yang penting mempersiapkan diri dulu. Iya. Tadi upgrade values. Karena yang lu bisa tunggu punya banyak memang teman. cuman hoki, jalan lu ketemu siapa udah. Tapi pas lu ketemu jalan itu, pas ditanya mau bareng nggak, mau ikut nggak, ini kita bisa kerjain nggak, mau mulai nggak, Ya, lu ready gitu. lu ready udah. Oke. Tidak ada jalan lain selain itu, lu mau apa lagi? Ya. Nggak bisa karena posisi dulu gue koneksi nggak punya, bapak mak nggak bisa Ya. ini. Ya. Mau apa? Ya, itu Cuma dia. modal kaki, doa sama nabung pak. Mau apa lagi Sambil pak? upgrade diri. Sambil tadi upgrade ya. diri. Lingkungan juga. Network mungkin. juga. Tapi lingkungannya mungkin harus keluar dari satu lingkungan. Karena ini gue cerita sedikit ya. Bokap gue tuh dulu dari kampung. Dia gue dulu juga lahir di kampung. Tapi yang gue bersyukur dan gue salut sama bokap gue adalah dia berani keluar. Gara-gara dia join MLM. Leadernya waktu itu encourage dia salah satunya. Lu kalau mau berkembang lu harus keluar dari kampung. Iya. Gitu. Kebayang. Pasti. Tapi kan itu juga proses. Iya Sampai certain modal, Iya. sampai certain value, sampai certain network dia baru bisa keluar dari situ. Iya betul. Kalau nggak bisa. Tapi kalau bapak gue versi yang nekat gitu, nggak mikir. Ya itu bagus. Bagus nggak bagus jadi tetap ibaratnya. Karena tapi kan nekatnya waktu masih sendiri kan pasti. Iya, enggak, udah ada gua. Oh, udah ada. Ya itu Udah ada orang yang nekat. berhasil, ada orang yang Nekat. Cuman tidak memang prosesnya berhasil. tidak enak lah. Jadinya Iya. jadi susah banget jadi. iya. Iya, Ya iya. teman-teman ukur-ukur sendiri lah. Ya. Jadi untuk sum up adalah nggak ada jalan lain selain naikin value, naikin network, naikin likuiditas, dan tunggu momentum. Ketika momentumnya datang, lu baru bisa take off. Jangan sampai momentumnya datang, lu nggak ada modalnya. Karena momentum untuk orang susah itu dikit.
momentum tentang orang kaya banyak. Karena ditawarin momentum. Bener. Orang susah punya bisnis bagus, nawarin siapa? Iya. Orang kaya. Betul lagi. Orang kaya. Mereka dikejar peluang. Nah kita ini loh, ketika dapat peluang jangan sampai kagak ada modalnya, nggak ada pondasinya, itu yang bahaya. Oke, thank you Teh. Ini gue yakin jadi berkat buat banyak orang. Semoga jadi berkat, amin. Sampai ketemu di Dari Nol berikutnya.